Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizmi Dayanti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan e-commerce, pengaruh perilaku konsumtif di era modernisasi. Yang pertama yaitu pengertian modernisasi. Modernisasi berasal dari kata modernus. Kata modernus juga berasal dari kata modo, yaitu cara, serta ermus yang menunjukkan pada periode waktu di masa kini. Jadi, modernisasi adalah suatu proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju atau yang kita kenal dengan masyarakat modern atau disebut juga dengan masa kini. Proses tersebut merupakan pergeseran sikap dan mentalitas sebagai masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Modernisasi merujuk pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapainya kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang dan juga makmur. Selanjutnya yaitu ciri-ciri modernisasi. Ciri-ciri modernisasi ini ada 5. Yang pertama yaitu masyarakat dapat bersifat heterogen. Yang kedua, mobilitas dalam masyarakat cukup tinggi. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki ikatan terhadap adat. Yang keempat yaitu tindakan masyarakat dalam lingkungan terjadinya modernisasi bersifat rasional. Dan yang terakhir yaitu memiliki tingkat organisasi yang tinggi. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu teknologi sebagai bentuk dari modernisasi. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu e-commerce. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang e-commerce. E-commerce adalah singkatan dari dua kata, yakni elektronik dan juga commerce. Bila diartikan secara harfiah, artinya perdagangan elektronik. Maksudnya, segala bentuk perdagangan meliputi proses pemasaran barang sampai dengan distribusi yang dilakukan melalui jaringan elektronik atau online. Secara sederhana, e-commerce adalah bentuk perdagangan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan internet. E-commerce bisa dilakukan melalui komputer, laptop, smartphone, atau Android. Ada beberapa jenis e-commerce atau contoh-contoh dari e-commerce yang mudah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain yaitu Shopee, Traveloka, Tokopedia, Blibli, dan juga Tiket.com. Berikutnya yaitu dampak e-commerce dalam kehidupan bermasyarakat. Dampaknya ada 2, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif diantaranya yaitu 1, jangkauan pasar lebih luas. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, pelayanan lebih maksimal ke konsumen. Dan yang terakhir yaitu kemudahan dan fleksibilitas dalam belanja. Yang kedua itu dampak negatif. Dampak negatifnya ada 4. Yang pertama, penipuan online. Yang kedua, hilangnya ranah pribadi dan berisiko pencurian data. Yang ketiga yaitu gangguan layanan. Yang terakhir yaitu memunculkan perilaku konsumtif yang ada di masyarakat. Yang terakhir kita akan membahas e-commerce dan perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah perilaku atau gaya hidup yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Nah, perilaku konsumtif ini dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal merupakan kepuasan untuk memberi suatu barang dan dipengaruhi oleh motivasi, harga diri, observasi, proses belajar, dan juga konsep diri. Motivasi yaitu pendorong perilaku seseorang dalam melakukan pemberian barang atau jasa. Sedangkan harga diri yaitu hal yang berpengaruh pada perilaku membeli. Orang dengan harga diri yang rendah lebih mudah dipengaruhi daripada orang dengan harga diri yang tinggi. Sedangkan observasi, sebelum membeli barang, orang akan melakukan pengamatan terhadap diri sendiri dan orang lain mengenai suatu produk yang akan dibelanjakannya. Proses belajar yaitu pembelian oleh konsumen termasuk dalam rangkaian proses belajar. Pengalaman seseorang berpengaruh dalam menentukan barang yang akan ia beli. Yang terakhir, kepribadian. Kepribadian yaitu pola perilaku seseorang yang mana menentukan konsep diri mereka untuk membuat ide, persepsi, dan sikap yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri untuk mencapai kepuasan diri. Sedangkan faktor eksternal dari perilaku konsumtif dipengaruhi oleh kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi, dan juga keluarga.
Nah, setelah mengetahui faktor internal dan juga faktor eksternal perilaku konsumtif, kita balik lagi kepada dampak positif yang ditawarkan oleh e-commerce seperti Shopee, Traveloka, Lazada, dan aplikasi online shop lainnya, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berbelanja secara fleksibel. Nah, dengan adanya kemudahan-kemudahan tersebut, ada hal atau sesuatu yang mendorong diri seseorang untuk tertarik berbelanja melalui online shop. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan perilaku konsumtif dipicu akibat banyaknya kemudahan yang diberikan atau ditawarkan para penjual online shop. Kemudahan-kemudahan tersebut ada untuk menarik para pembeli untuk melakukan transaksi secara online. Dengan begitu, kemudahan tersebut merupakan awal dari perilaku konsumtif masyarakat yang dilatar belakangi oleh adanya e-commerce seperti Shopee, Lazada, Traveloka, dan Blibli. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.